Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan yang senantiasa semoga sehat selalu serta dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita kembali untuk melanjutkan materi hadis kita dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis nomor kelima. Semoga dengan mempelajari hadis kita mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masuk ke hadis nomor 5 min kitab Hadis Arba'in An-Nawawi min Kitabil Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi dari Dr. Muhyiddin Mistu wa Dr. Mustafa Dib Al-Bugha wal mu'allif Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Hadis nomor 5 tentang ibtalul munkarat wal bid'ah. Yani kemungkaran itu tertolak, kemudian bid'ah itu juga tertolak. An ummil mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Wa fi riwayatin Al-Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan atau membuat sesuatu yang baru dalam fi amrina, dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang tidak ada diajarkan dalam agama, maka dia akan tertolak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang diriwayatkan khusus oleh Imam Muslim adalah man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan laisa alaihi amruna, tidak ada diatur dalam agama kita, agama Islam, fahuwa raddun, dia juga tertolak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis. Pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nomor 2550. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, hadis nomor 1718. Nanti bisa juga kawan-kawan cek di hadis kitab Sunan Abu Daud nomor hadis 4606. Kemudian di Sunan Ibnu Majah di muqaddimahnya itu di nomor 14. Nah, baik, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Siapa itu Sayyidati Aisyah? Sayyidati Aisyah tentu kawan-kawan sudah mengetahui bahwasanya Sayyidati Aisyah ini adalah istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun. Nah, ulama ada ikhtilaf, berbeda pendapat, ada yang mengatakan 9 tahun. Kemudian Sayyidati Aisyah ini ikut hijrah ke Madinah pada umur 9 tahun. Kalau kita ikut pendapatnya menikah dengan Rasulullah umur 6 tahun, maka umur 9 tahun ini Siti Aisyah ikut hijrah ke Madinah. Kemudian ketika di Madinah, nah, Sayyidati Aisyah merupakan salah satu sahabat perempuan yang begitu paham dengan fikih, karena banyak mengetahui, banyak belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau juga termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada kurang lebih 1210 kalau tidak salah. Nanti boleh kita cek lagi. Nah,
seperti itu. Kemudian itu biografi singkat dari Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan dari fikih hadis ini. Ini kan perkara tentang sesuatu yang baru dalam agama, dia tertolak. Nah, apakah semua yang baru dalam agama ini tertolak? Kalau kita perhatikan, ada dari kitab Al-Wafi ini Syarah Arba'in An-Nawawi, ada beberapa poin yang dikumpulkan, yang disusun oleh penulis Dr. Muhyiddin Mistu dan Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ulama Damaskus, mengatakan beberapa poin. Yang pertama adalah dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang al-Islam ittiba'un wal ibtida'. Islam itu agama yang selalu diikuti dari jalur orang-orang sebelum kita. Kita dari guru kita dari guru kita sampai ke baginda Rasulullah SAW. Ittiba' yang harus diikuti. Ada yang diikuti, siapa yang diikuti? Kalau kita ingin mengikuti baginda Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Sedangkan jalur atau rantai untuk sampai kepada Rasulullah SAW terputus jika tidak melalui istilah dalam keilmuan, sanad keilmuan. Nah, itu penting. Kemudian setelah memiliki atau mendapatkan sanad keilmuan tersebut, maka sanad keilmuan yang jelas tentunya, yang muktabar, yang diakui, sehingga ilmu yang kita serap, yang kita terima dari yang menyampaikan tadi, seorang guru, ustadz, syekh, nah itu dapat diterima tentang pemahaman keislaman, tentang ajaran Islam. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang baru, la ibtida'. Nah, itu dia ajaran Islam itu seperti itu. Kemudian poin yang kedua ada al-a'mal al-mardudah. Terus agama Islam ini mengajarkan bahwasanya ada perkara-perkara ma'ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang diajarkan, yang sesuatu yang baru yang diajarkan, yang tidak ada dalam agama, dia tertolak. Nah, di sini disebutkan ada beberapa perkara. Nah, kita perlu pahami dulu konsep dalam memahami ma'ahdatsa fi amrina ini, sesuatu yang baru dalam perkara agama. Amrina ini bisa dipahami perkara agama, sesuatu yang baru. Nah, tentu sesuatu yang baru ini yang keluar dari ajaran Al-Quran, Sunnah, ijma', kemudian asar atau qiyas para ulama. Nah, yang pertama kita kasih contoh, ada perkara ibadah. Nah, perkara ibadah yang menjadi amalan atau ibadah yang tertolak itu ada sesuatu yang ditambah-tambah, yang keluar dari konteks yang sudah disyariatkan oleh agama. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus, kemudian diberikan wahyu terakhir dari surah Al-Maidah ayat 3. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Nah, hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamaku dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama untuk kalian. Nah, itu disebutkan Allah. Nah, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai wahyu terakhir. Walaupun kalau kita buka di kitab Ulumul Quran punya Mana Al-Qattan, nanti ada perbedaan pendapat terkait dengan wahyu terakhir yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu masalah ibadah, perkara yang tentu harus sesuai dengan ajaran agama. Nah, contoh
ketika kita sudah mengetahui ajaran agama seperti sholat, ibadah mahdhah, kemudian sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu sholat sudah ditentukan kapan saja, dari 5 waktu dalam satu hari berapa kali kita melaksanakan ibadah sholat wajib. Nah, itu tidak bisa kita tambah atau kita kurangi, karena itu merupakan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul tentunya. Nah, yang pertama contoh ketika melaksanakan ibadah sholat subuh. Sholat subuh yang sudah kita ketahui waktunya adalah mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Nah, dilaksanakan dengan 2 rakaat. Nah, tidak bisa sholat subuh ini dikerjakan di luar dari waktu tersebut, karena kita seolah-olah ingin semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengerjakan sholat subuh di waktu yang sudah ditentukan, kemudian sholat subuh lagi hingga 2 kali. Nah, supaya kedekatan kepada Allah itu semakin kuat. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang dipahami oleh para ulama, ini sesuatu yang ditambah-tambah, ini yang tertolak. Atau mungkin sholat subuh yang sudah ditentukan 2 rakaat. Nah, kemudian 2 rakaat ini ditambah menjadi 3 rakaat. Nah, inilah sesuatu yang ditambah-tambah dalam agama, dan inilah yang tertolak. Nah, seperti itu. Sama juga seperti pelaksanaan ibadah puasa. Pernah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia mengatakan, saya puasa ya Rasulullah, saya puasa. Puasa itu kan artinya al-imsak, menahan lapar, dahaga, kemudian menahan hawa nafsunya. Nah, dia menahan hawa nafsunya dari mulai terbit fajar hingga sampai menjelang waktu isya, atau setelah melewati waktu yang disyariatkan oleh agama Islam, melewati dari batas terbenamnya matahari, supaya beranggapan puasanya panjang. Nah, inilah sesuatu yang ditambah dalam ajaran agama. Nah, ini yang tertolak kalau kita ketahui. Ini dalam perkara ibadah. Yang kedua ada perkara muamalah. Nah, perkara muamalah ini yang ditolak adalah perkara yang keluar dari perkara-perkara al-uqud, akadnya, atau misal perkara jual beli, kemudian yang sudah ada akad-akadnya, kemudian ada syaratnya, kemudian kita mencoba untuk menambah syarat sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah. Nah, itu menambah perkara, sesuatu yang baru dalam perkara muamalah. Nah, pernah juga dalam konteks atau yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang bapak datang ke Rasulullah, kemudian mengatakan mengadu kepada Rasul bahwasanya anaknya berzina. Kemudian hukum zina itu adalah jildu mi'atu marrah, 100 kali dijilid atau dicambuk. Nah, dia mengadu kepada Rasulullah, bisa ke Rasulullah jilid ini diganti dengan hududnya, hukumannya dengan memberikan kurban 100 kurban, entah kambing atau unta. Nah, kata Rasulullah, nggak bisa. Hukumannya tetap jilid mi'ati marrah, mi'atu marrah al-jilid, 100 kali hukum dicambuk. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika konsep agama sudah kita pahami, kemudian perkara-perkara yang baru itu
tidak bisa diterima. Nah, tidak bisa diterima, maka hal itu menjadikan kita akan paham bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Nah, kalau kita kutip perkataan Imam Asy-Syafi'i, jika ada perkara agama yang diterima, kemudian sesuatu yang baru itu ditolak, kemudian ada juga sesuatu yang baru itu yang bisa diterima. Kata Imam Syafi'i apa? Ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fahuwal bid'ah ad-dhalah. Sesuatu yang baru yang keluar dari konteks Al-Qur'an, konteks sunnah, kemudian ijma', kemudian asar dari sahabat, itu masuk kategori bid'ah yang sesat. Kemudian wa ma ahdatsa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fahuwal bid'ah mahmudah. Nah, ada konteks yang kedua, ada bid'ah mahmudah. Kata Imam Syafi'i, barang sesuatu yang baru dari kebaikan, kemudian tidak bertentangan dari yang 4 tadi, kitab, sunnah, ijma, kemudian asar, itu masuk kategori bid'ah mahmudah. Nah, bid'ah sesuatu yang baru yang baik. Contoh, kita perhatikan pada masa sahabat ada sesuatu yang baru, al-a'mal al-makbulah, ini ceritanya. Ada perkara-perkara yang baru tapi bisa diterima. Pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada ide dari Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, mengutarakan untuk mengumpulkan Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW tidak ada memerintahkan untuk mengumpulkan atau membukukan Al-Quran. Ini istihad dari atau ide dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian hingga pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, Al-Quran dapat dikumpulkan menjadi mushaf. Nah, mushaf. Kemudian ada lagi beberapa keilmuan seperti kita ilmu nahwu, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu tajwid yang tidak ada pada masa Rasulullah SAW, tetapi pada masa sahabat, kemudian masa tabi'in, dikumpulkan, dikodifikasi sehingga membentuk satu keilmuan yang sampai sekarang kita pakai untuk mengkaji ajaran Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Artinya ada sesuatu yang baru dalam ajaran agama ini. Ketika dia baik, maka dia tidak serta-merta langsung ditolak. Tetapi ini yang perlu kita pahami, ada konteks yang keluar dari ajaran agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, perkara agama yang tidak sesuai dengan ijma, kemudian asar dari sahabat. Nah, perkara-perkara inilah yang tertolak, apalagi yang menjurus kepada perbuatan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita mengerti tentang makna dari ma'ahdatsa fi amrina, perkara dalam agama itu yang tertolak itu apa saja, yang bisa diterima itu apa saja. Selama perkara yang baru tersebut adalah sesuatu yang baru, yang baik, di sana ada pembelajaran atau ada ibadah, bukti kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, kemudian berisinya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agamanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik atau al-bid'ah al-mahmudah. Nah, ketika sesuatu yang baru, jika sesuatu yang baru itu adalah mengarah kepada kesyirikan, menjauhkan diri kepada Allah, menganggap ada kekuatan lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada pohon yang memiliki kekuatan besar atau yang lain-lain. Nah, inilah sesuatu yang bid'ah, yang tertolak, yang tidak bisa kita
toleransi. Baik, semoga bermanfaat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.